Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada 3 orang laki-laki yang telah datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diceritakan, seakan-akan mereka menganggap kecil ibadah mereka. Kemudian mereka berkata, "Di mana ibadah kita kalau dibandingkan dengan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau itu telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang." Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, "Saya akan sholat sepanjang malam." Dan yang lainnya berkata, "Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak berbuka." Dan yang lainnya lagi berkata, "Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada mereka dan bersabda, "Apakah kalian yang telah mengatakan ini dan itu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, dan menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Jadi yang terakhir ini adalah merupakan ancaman, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak menyukai sunnahku, membenci dia dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pengingkaran, falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat yang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan bagaimana Rasulullah SAW di dalam beribadah. Mereka ingin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Semangatnya seperti itu. Tetapi setelah diceritakan bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka merasa amal-amal yang mereka kerjakan selama ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi SAW, dengan ibadah yang dilakukan Nabi. Padahal Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maka timbullah semangat mereka, para sahabat ini. Yang satu, dia ingin sholat malam terus-menerus dan tidak akan tidur. Satunya lagi, dia akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka, ya, puasa dahar, ya. Kemudian yang satu lagi, dia akan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menikah dengan wanita. Semangatnya bagus, ingin sholat terus-menerus, ingin puasa terus-menerus, dan ingin fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan atau menjauhi wanita, tidak mau menikah. Tapi ini semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperingatkan. Kalian yang mengatakan begini dan begitu, sungguh demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi saya sholat, saya juga tidur, saya puasa, tapi saya juga berbuka, dan saya menikah dengan wanita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam ibadah pun, sholat, puasa dan sebagainya itu ibadah, itu dilarang untuk ghulu. Ghulu itu berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan di dalam ibadah, ya. Dan ini kita saksikan dulu, ya. Saking semangatnya, ya. Pernah ada sahabat
yang memasang tali di masjid di antara tiang itu. Ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid, ya, menanyakan apa ini? Ini tali ya Rasulullah, digunakan oleh si fulan. Kalau dia sholat malam ngantuk, dia bersandar atau berpegangan kepada tali. Sama Rasulullah SAW suruh lepas. Boleh. Kalau ngantuk ya tidur. Begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis itu, saddidu wa qaribu, ya. Betulkanlah dan mendekatlah, ya. Maksudnya betulkanlah, niatkan dengan amal itu, ya, untuk kebenaran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan waqaribu, mendekatlah, ya. Maksudnya di sini adalah sederhanakanlah dalam setiap urusan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk sederhana, ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan apa, ya, yang terkandung di dalam kesederhanaan di dalam beribadah tadi itu, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan, ya, i'tiqad. Nabi mengatakan, wa'lamu allai yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Dan ketahuilah bahwa amal salah seorang di antara kalian itu tidak akan pernah memasukkannya ke surga. Kalau dia hanya menyandarkan, ya, keyakinannya itu bahwa amalnya itulah yang akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, ketahuilah bahwa amal salah seorang di antara kamu itu tidak akan pernah memasukkannya ke surga. Kenapa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena amal itu walaupun seberapapun banyaknya tidak akan menjamin seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa mengganti, ya, mengganti dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, hanya berdasarkan amal yang dia lakukan. Jadi apabila orang itu melakukan apa-apa yang Allah cintai, maka itu tidak sebanding dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ya. Bahkan semua amal itu tidak akan sebanding dengan satu nikmat saja, ya. Sehingga nikmat-nikmat yang lainnya menuntut untuk disyukuri. Sedangkan amal itu belum memenuhi kesyukurannya dengan sebenar-benarnya syukur. Sampai, ya, dikatakan andai Allah menyiksa orang tersebut, ya, maka itu tidak termasuk mendoliminya. Dan apabila Allah merahmati orang tersebut, maka rahmatnya itu lebih baik daripada amal yang telah dilakukannya. Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bersabda, "Lau annallaha 'adzaba ahlas samawati wa ahla ardi la 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Allah berkehendak mengazab makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi, niscaya dia mengazab mereka, sedangkan dia tidak zalim kepada mereka. Karena dia, Allah SWT itu pemilik semuanya. Dan apabila Allah merahmati mereka, niscaya rahmatnya itu lebih baik daripada amal-amal mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi amal saja itu tidak mewajibkan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memasukkan orang yang dikehendakinya di antara orang-orang yang beramal. Jadi maksudnya begini, yang dilarang itu adalah meyakini dengan amalnya ini dia masuk surga, bukan dengan rahmatnya Allah SWT. Itu yang tidak boleh. Bukan berarti kita zuhud di dalam amal. Oh, kalau begitu tidak usah banyak-banyak sholatnya, bukan begitu.
yang disinggung tadi itu adalah keyakinan seseorang yang keliru bahwa kalau dia beramal banyak sekali, sholat, puasa, amalnya ini yang menyebabkan dia masuk surga. Bukan. Surga itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita tinggal di dalamnya selama-lamanya, khalidina fiha abada. Sedangkan kita menyembah Allah hanya 50-60 tahun. Taruhlah kita orang yang paling soleh sekalipun 100 tahun kita. 20 tahun kita sampai balik ya, belum apa-apa ya. Setelah itu kita sholat puasa 100 tahun kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mati, selesai. Tetapi balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, bukan 1.000.000 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun. Tetapi di akhirat itu adalah khalidina fiha abada. Sujud hanya 60 tahun di dunia, tapi Allah berikan balasan berupa surga yang penuh kenikmatan selama-lamanya. Jadi jangan sampai salah paham ya. Jadi yang tidak dibolehkan itu adalah keyakinan bahwasanya amalnya inilah yang menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah disampaikan Nabi SAW, orang itu tidak akan masuk surga semata-mata karena amalnya, tetapi karena rahmat, kasih sayangnya Allah kepada orang yang beramal tadi itu. Malah sampai Nabi itu ditanya pada saat, tidak juga engkau ya Rasulullah, tidak juga saya, kecuali kalau Allah merahmati saya. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memasukkan siapa yang dikehendakinya di antara orang-orang yang beramal, yang mengerjakan sholat, puasa dan sebagainya itu ya, dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa sholat berjamaah, puasa Ramadan, baca Quran, zikir, infak, sedekah. Ini karena rahmat kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan amal soleh itu. Semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak disayang Allah, dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, sesat kita. Ya. Karena dikatakan wahai ya anak Adam, sesungguhnya kalian ini semuanya tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti aku akan memberikan hidayah, petunjuk kepadamu. Kalau kita tidak diberi hidayah sama Allah, sesat kita ini, kata Allah SWT. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Alhamdulillah saya menjadi seorang muslim karena Allah. Alhamdulillah saya bisa sholat berjamaah, bisa baca Quran. Alhamdulillah bisa. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai wah aku hebat ya. Ini karena saya bersungguh-sungguh semata-mata, bukan. Ya. Jadi kita bisa taat, bisa melaksanakan perintah Allah, bisa beramal soleh. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu